Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'at telah datang imra'atun, seorang wanita, biha yang terjadi pada dia lamamun, lamam itu diantara maksudnya sebagaimana hadis yang di atas, maksudnya penyakit epilepsi. Jadi antara artinya lamam itu adalah kerasukan gitu ya. Karena epilepsi itu secara rohani, di samping itu penyakit zahir, penyakit yang diujikan kepada sebagian manusia, itu juga ada beberapa isyarat hadis bahwa lamam atau sorak itu juga ada kaitannya dengan gangguan jin secara asbab. Telah datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'allah li, berdoalah kepada Allah untuk aku. Ini penyakit lamam. Faqal, maka Nabi bersabda, in syi'ti da'autullaha fasyafaki. In syi'ti, kalau kamu mau, ta'atullah, maka aku akan berdoa kepada Allah. Fasyafaki, maka Allah akan menyebutkan kamu. Fasyafaki, maka Allah akan menyembuhkan kamu. Wa in syi'ti sabarti, dan kalau kamu mau, kamu sabar. Wala hisab alaiki, dan kalau kamu sabar, tidak ada hisab alaiki atas kamu. Jadi kalau kamu mau, tak doakan sembuh. Jadi ada pilihan lain. Kamu terus dalam sakit kamu itu, tapi nanti kamu di akhirat nggak ada hisabnya, langsung masuk surga. Qalat, maka wanita itu menjawab, bal asbiru, tetapi aku akan bersabar, wala hisab alayya, dan tidak ada hisab alayya atas saya. Rawahul Bazzar wa Ibnu Hibban. Wa kharaja Abu Ya'la wa Ibnu Abi Dunya bi isnadihi ma'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Ata, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syajaratan, sebuah pohon, fahazzaha, maka Nabi menggoyang pohon tersebut, hatta tasaqata waraquha, sehingga berguguran waraquha, dedaunannya pohon tadi. Ma, dedaunan insyaallah yang Allah menghendaki, ayatasaqata, untuk berguguran. Nabi mendatangi sebuah pohon, kemudian oleh Nabi digoyang. Akhirnya sebagian daun-daunnya pohon tadi yang dikehendaki Allah untuk rontok, dirontok. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, lal musibatu, sungguh musibah-musibah, wal auja'u, dan penyakit-penyakit, wal auja'u, dan sakit-sakit, asra'u, lebih cepat, fi dunubi ibni Adam, dalam dosa-dosanya Ibnu Adam, lebih cepat merontokkan dosa, lebih cepat merontokkan dosa-dosanya manusia. Minni, melebihi kecepatanku, fi hadhihi syajarati, di dalam merontokkan dedaunannya pohon di pohon ini. Nabi megang pohon, digoyang begitu cepatnya. Daun-daun yang dikehendaki rontok oleh Allah rontok, daun-daun rontok. Lah musibah dan sakit-sakit yang datang pada manusia itu
lebih cepat lagi merontokkan dosa melebihi gerakan saya tadi. Kita ini tidak berharap kena musibah, tidak berharap kena sakit. Jadi kalau sudah kena, husnudzonlah. Ujian-ujian berupa penyakit dan berupa yang lain ini, di baliknya ada ribu-ribu hikmah, ribu-ribu kebaikan yang tidak mungkin datang kecuali dengan ujian-ujian dan sakit-sakit tersebut. Karena kita sudah sakit, sikapnya harus begitu itu. Karena kita sudah diuji, sikapnya harus begitu itu. Jadi kalau belum kena musibah, doanya lain. Ya Allah, saya minta bidadari tanpa ujian, tanpa rintangan, murid akruh. Minta rezeki yang halal, yang barokah, murni anugerahmu tanpa ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, saya pengen jadi alim, hafid Quran kubra tanpa salah, hafal Bukhari Muslim. Dengan begitu mudah, semudah saya menghafal Fatihah. Jadi orang itu harus paham, Allah itu memberi anugerah pada hambanya, tidak berhajat dengan selalu mendatangkan ujian, tidak. Allah kalau berkehendak memberi tanpa ujian juga banyak contohnya. Maka jangan sok kita ini ceramah atau suudzon, pokoknya kedatangan kebaikan harus dengan pengorbanan. Sopo sing mengharuskan sopo. Datangnya derajat tinggi harus dengan pengorbanan. Sopo sing mengharuskan. Kalau tanpa korban Allah beri, ngapain kamu rese? Ngapain kamu repot-repot? Ya. Banyak orang yang diberi oleh Allah macam-macam pemberian dengan mujahadah. Ada yang tanpa mujahadah. Contohnya apa Pak tanpa mujahadah? Allah mudahkan hambanya, datangkan uang pada kamu 1 koper. Bahkan kamu doa aja enggak, banyak contohnya. La ilaha illallah. Sebetulnya kalau kita ini mau merenung, sekian bahkan kita nggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah datang pada kita tanpa ada ujiannya. Murni anugerah Allah. Apa-apa? Kesehatan. Kita ini sakit hanya berapa hari sih? Sehat rata-rata. Bisa memandang, bisa mendengar, nggak ada mujahadahnya. Lahir-lahir sudah bawa itu semua, Masya Allah. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musibatu musibah tubayyidu akan memutihkan wajah sahibiha, mukanya orang yang diberi musibah. Yauma taswadu, di hari menjadi hitam, al-wujuhu, sekian banyak muka-mukanya orang-orang yang dimurkai Allah. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ini akan ada hari, nanti hari pembalasan. Di sana orang-orang yang beriman yang amalnya baik, Allah muliakan mereka. Di antara yang Allah berikan kepada mereka, muka-muka mereka putih, bersinar, berkilauan, menawan. Walaupun dulu di dunia mukanya tidak menarik, mukanya jelek, mukanya. Nah, di antara asbab putihnya wajahnya orang-orang yang di sana adalah dengan datangnya musibah-musibah kepada dia waktu dia hidup di dunia, kemudian disikapi dengan sikap yang diridhai oleh Allah. Kalau kita ini pintar, mestinya kalau daftar ganteng, daftar cantik itu ya di surga sana, di akhirat sana. Kalau di dunia inilah serba sementara. Di dunia ini serba sementara. Cantik pun sementara, ganteng pun sementara. Apalagi hasilnya nggak cantik tapi dibedaki, ini bedaknya luntur, sudah sangat sementara lagi. La ilaha illallah.
menawan, menarik, itu perlu dicurigai. Ini apa adanya, apa ada apa-apanya. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, latihan husnudzon dengan takdir yang telah datang pada kita, baik pun takdir yang menyenangkan atau takdir yang berupa ujian. Bagaimana kita sikapi dengan sikap yang benar. Diberi nikmat kita bersyukur, diuji kita sabar. Sebelum datangnya ujian, mintalah selamat dari Allah.